melihat dari pesta demokrasi kita di 2024 yang memang Kota Bekasi menjadi salah satu pemilih terendah terkait dengan pemilihan kepala daerah pilkadanya, maka Bawaslu Kota Bekasi membuat salah satu terobosan atau ide gagasan terkait dengan program-program yang memang sudah kita lakukan. Mungkin yang program regulernya semacam ada SKPP, kelas kader pengawasan, maka di tahun 2026 ini Bawaslu membuat terobosan langsung terhadap pendidikan politik ke pemilih pemula, yaitu yang memang yang hari ini memakai programnya adalah kelas demokrasi, yang memang kelas demokrasi ini nanti akan sudah dilaksanakan di beberapa sekolah-sekolah, terutama para pemilih generasi Z ini terkait dengan pengetahuan mereka, karena jelas di pilkada kemarin begitu rendahnya pemilih, partisipasi dari para generasi muda ini terkait dengan pemilihan yang memang diadakan oleh penyelenggara pemilu. Maka dengan kita menyasar langsung kelas demokrasi, menjemput bola ke kelas mereka, ke sekolah-sekolah di 12 kecamatan, 56 kelurahan, harapannya bahwa para generasi muda kita yang memang nanti di 2029 sudah mulai masuk tahapan dari pemilu ini, mereka akan sadar dan paham terkait dengan peran serta tanggung jawab, mengetahui seluk-beluk dari sistem demokrasi, terus juga hak-hak yang mereka dapatkan, juga kewajiban mereka untuk memilih pemimpin-pemimpin ke depan, untuk supaya kondisi pembuat kebijakan di tingkatan Kota Bekasi menjadi lebih baik. Ya. Lalu kedua partai-partaian gitu. Itu ketua partainya. Oh, ketua partainya. Kayak paksaan ataupun suapan, terus juga Dengan melihat data yang memang di pemilu sebelumnya yang memang partisipasi publik rendah terkait apalagi khususnya pilkada ini, maka pemilih pemula ini adalah wajib disentuh secara langsung dengan program kelas demokrasi. Dengan harapan mereka juga paham, juga mereka mengetahui, juga sekaligus untuk kita sharing, diskusi, belajar kritis terkait dengan kondisi sosial politik di lingkungan dan sekitarnya secara umum tingkatan Kota Bekasi. Dengan harapan bahwa mereka lebih cerdas dalam pencegahan, juga mereka lebih tangguh dalam dinamika politik terkait dengan persiapan mental mereka, juga pengetahuan terkait dengan pemilu ini, juga sistem-sistem yang nanti ada produk-produk hukum terbarunya dapat kita sampaikan menjadi ajang diskusi bagi para siswa-siswa yang memang kedepannya mereka akan menjadikan semacam rumah besar, bahwa kelas demokrasi ini menjadi ajang mereka belajar sekaligus mengetahui untuk berperan penting terhadap perubahan ataupun proses dari demokrasi nanti di 2029, dengan harapan bahwa ini menjadi salah satu menanam Badan Pengawas Pemilu melakukan penanaman di masa non tahapan ini, supaya nanti ketika masuk tahapan akan menjadi pengurangan beban, dan juga para pemilih pemula ini menjadi lebih paham terkait dengan regulasi ataupun tata cara ataupun juga sistem politik di negara kita. Salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kota Bekasi dalam menjaga profesionalitas kinerja di non tahapan ini selalu kita publis di setiap aktivitasnya melalui laman media online dan media digitalisasi lain. Ini juga bagian dari Bawaslu Kota Bekasi menjawab pertanyaan publik yang kerap mempertanyakan kerja penyelenggara pemilu di pasca pemilu maupun pasca pemilihan kepala daerah. Salah satu aktivitas rutin kita yang kita publis adalah Jumat Sehati dan Jumpa Berlian yang digagas oleh Bawaslu Republik Indonesia.
Di tiap aktivitas awal minggu dengan semangat dan prinsip bukan sekedar rutinitas administratif, melainkan mengkaji, mendalami pengalaman berdasarkan sejarah tentang demokrasi dan segala bentuk tantangan geopolitik ke depan. Serta bukan hanya sebatas meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di tingkat Bawaslu Kota Bekasi, tetapi untuk bekal SDM pemilu di kemudian hari dalam menjaga keutuhan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita besar kami melalui Ngadem ini secara edukatif ingin menciptakan SDM penyelenggara pemilu yang mampu berpikir kritis dengan analisa yang tajam, terutama memahami pengetahuan regulasi yang mendalam, dan yang paling utama adalah mampu menjaga integritasnya dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini tentu butuh waktu untuk mengedukasi SDM tahapan demi tahapan. Kemudian secara kompetitif, Bawaslu Kota Bekasi menginginkan SDM yang mampu menghadapi setiap tantangan dinamika politik. Salah satunya berdaya saing tinggi, lebih cerdas, kreatif, dan tangguh dalam pengawasan dan pencegahan di tahapan pemilu ke depan. Dan dalam hal Ngadem ini, kita ciptakan suasana yang menyenangkan, bisa menjadi pelaku sejarah dengan pengalaman yang begitu hidup, kemudian menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, salah satunya saling support dalam satu lembaga, saling menumbuhkan, bukan saling menjatuhkan. Di mana ketika SDM yang diciptakan dengan cara baik, maka hasilnya pun akan baik. Income yang positif maka akan menghasilkan outcome yang positif. Dalam hal ini, kita berlakukan baik di dalam maupun di luar lembaga. Karena lembaga yang menyenangkan adalah lembaga yang tumbuh dari kepercayaan publik.